Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya. Halo Muhammad Haryanto di mata kuliah Manajemen Pendidikan. Jadi sebelumnya kita sudah mempelajari tentang pengertian, tujuan, manfaat, serta prinsip dari manajemen pendidikan. Jadi kali ini saya akan membahas kepada kita tentang ruang lingkup manajemen pendidikan, dan yang kedua ada urgensi manajemen pendidikan, dan yang ketiga ada pandangan manajemen pendidikan. Jadi di sini kita akan sama-sama untuk belajar apa-apa saja itu ruang lingkup manajemen pendidikan, apa saja yang dimaksud dengan urgensi manajemen pendidikan, lalu apa saja pandangan manajemen pendidikan. Jadi yang pertama kita akan membahas tentang ruang lingkup manajemen pendidikan. Jadi ruang lingkup manajemen pendidikan ada 4. Yang pertama menurut fungsi ataupun urutan kegiatan. Yang kedua ada melalui pelaksanaan. Yang ketiga ada melalui wilayah kerja. Yang keempat ada melalui objek. Jadi di sini kita akan membahas tentang yang pertama adalah fungsi ataupun urutan kegiatan yang merupakan dari ruang lingkup manajemen pendidikan. Di dalam fungsi ataupun urutan kegiatan dalam ruang lingkup manajemen pendidikan ada 6 bahan pokok yang menjadi fungsi ataupun ruang lingkup dari fungsi urutan kegiatan. Yang pertama ada merencanakan. Kita perlu mengetahui bahwa jika kita membuat sebuah manajemen pendidikan ataupun memanage pendidikan, kita harus merencanakannya terlebih dahulu. Apapun kegiatannya, pasti kita harus merencanakannya terlebih dahulu. Yang kedua ada mengorganisasikan. Yang ketiga ada mengarahkan. Yang keempat ada mengkoordinasikan. Yang kedua tadi mengorganisasikan. Yang keempat mengkoordinasikan. Jadi berbeda dia. Yang kelima ada mengkomunikasikan. Mengkomunikasikan artinya komunikasi antar organisasi-organisasi dalam manajemen itu berjalan dengan baik. Seperti itu. Yang keenam ada yang disebut dengan mengamati ataupun menganalisa. Jadi dalam fungsi ataupun urutan kegiatan-kegiatan tersebut perlu yang 6 ini supaya manajemen pendidikan itu mampu berjalan dengan baik. Seperti itu. Yang kedua ada pelaksanaan. Pelaksanaan ini seperti kegiatan-kegiatan yang kita lakukan dalam manajemen pendidikan tersebut. Seperti apa? Tadi kan sudah ada ruang lingkup fungsi atau urutan kegiatan. Jadi di dalam pelaksanaan ini kita melaksanakan semua fungsi ataupun urutan kegiatan tersebut. Jadi kan tadi ada yang disebut dengan merencanakan, mengorganisasikan, mengkoordinasikan. Jadi dalam pelaksanaan ini semua itu dilaksanakan ataupun kegiatan-kegiatannya untuk melancarkan kegiatan manajemen pendidikan tersebut. Maka dalam pelaksanaan ini semua fungsi ataupun urutan kegiatan itu dilaksanakan seperti itu. Yang ketiga ada wilayah kerja. Jadi wilayah kerja ini pasti di dalam manajemen pendidikan dimanapun itu pasti ada wilayah-wilayahnya ataupun pasti ada daerah yang melakukan kegiatan tersebut. Namun di dalam daerah ini pasti ada urutan-urutannya. Yang pertama ada negara. Seperti itu. Yang kedua ada provinsi. Yang ketiga ada kabupaten. Yang keempat ada kecamatan. Lalu yang kelima ada desa-desa ataupun unit-unit kerja. Itu yang disebut dengan wilayah kerja. Yang keempat ada objek garapan. Menurut objek garapan. Menurut objek ini yang disebut ini adalah seperti murid. Yang kedua sekolah. Yang ketiga staf-staf yang ada di sekolah. Seperti mungkin guru-guru BP ataupun mungkin administrasinya. Jadi yang bagi-bagian dari sini itulah yang disebut dengan objek ataupun yang melakukan kegiatan tersebut ataupun yang melakukan manajemen. Seperti itu. Jadi kita ulang. Pertama, ruang lingkup manajemen pendidikan ada 4.
Yang pertama itu ruang lingkupnya tentang fungsi ataupun urutan kegiatan. Yang kedua ada pelaksanaan. Yang ketiga ada wilayah kerja. Yang keempat ada objek. Jadi inilah ruang lingkup manajemen pendidikan. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam urgensi manajemen pendidikan. Jadi urgensi manajemen pendidikan ini ada 5. Yang pertama ada manajemen kurikulum. Yang kedua ada manajemen personalia. Yang ketiga ada manajemen siswa. Yang keempat ada manajemen keuangan. Yang kelima ada manajemen lingkungan. Jadi ini dia urgensi manajemen di lembaga pendidikan. Ada 5, kita ulang. Yang pertama kurikulum, yang kedua personalia, yang ketiga ada siswa, yang keempat ada keuangan, yang kelima ada lingkungan. Jadi inilah yang termasuk dari urgensi manajemen pendidikan. Kita masuk ke dalam pandangan manajemen pendidikan. Jadi di dalam manajemen pendidikan ada beberapa pandangan-pandangan. Namun kita akan membahas satu pandangan yang menurut saya lumayan bagus pandangannya menurut satu ahli yang bernama Sulistyorini. Jadi menurut Sulistyorini itu manajemen pendidikan menurut pandangannya bahwa itu adalah sebuah pengelolaan usaha ataupun suatu kegiatan atau rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mencapai tujuan pendidikan. Jadi kan pendidikan itu memiliki tujuan-tujuan. Lalu melalui tujuan-tujuan ini, maka menurut ahli Sulistyorini itu bahwa ini adalah kegiatan-kegiatan yang dilakukan untuk menunjang kegiatan-kegiatan ini untuk menunjang perkembangan dari pendidikan. Sama seperti minggu lalu kita bahas bahwa pengertian manajemen pendidikan adalah suatu kegiatan yang merancang ataupun pengorganisasian yang dilakukan untuk mencapai tujuan dari manajemen pendidikan itu ataupun dari pendidikan tersebut. Itu artinya memanage pendidikan. Jadi menurut pandangan dari ahli ini bahwa kegiatan itu dilakukan untuk hanya satu tujuan, yaitu tujuan utama dari manajemen pendidikan ataupun tujuan dari pendidikan. Itu yang harus diutamakan dalam kegiatan-kegiatan ataupun dalam masa pengorganisasian tersebut. Jadi saya harap kita sudah mengerti dari 3 pokok pembahasan yang kita sudah bahas. Yang pertama ruang lingkup manajemen pendidikan, yang kedua ada urgensi manajemen pendidikan, yang ketiga ada pandangan manajemen pendidikan. Jadi oleh karena itu kita tutup diskusi kita ataupun pembelajaran kita tentang manajemen pendidikan pada hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Tetap semangat belajar dan jaga kesehatan kita masing-masing. Semangat!